Saat aksi sadis itu, Dayat dan Imam pun memegangi masing-masing paha Eno. Kemudian Rahmat langsung memasukkan gagang cangkul ke bagian intim Eno dengan paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi di channel Asmi Kharel. Seperti biasa, aku akan membawakan lagi sebuah cerita kriminal yang sangat bikin geger Indonesia pada tahun 2016, yaitu kasus tindakan pembunuhan dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh 3 anak remaja laknat. Kasus ini begitu sangat mengerikan, di mana si korban, yaitu seorang perempuan bernama Eno Farihah, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar mes tempat kerjanya. Dan yang membuat kasus ini begitu diingat karena ditemukan adanya sebuah benda berupa gagang cangkul yang tertancap di bagian kewanitaannya. Ngeri kali lur. Oleh karena itu kasus ini dikenal dengan kasus Eno Cangkul. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya aku akan menceritakan dulu profil dari si korban yang bernama Eno Farihah. Eno ini lahir pada 6 November 1997 di Kampung Pangkir, Kabupaten Serang, Banten. Pada saat kejadian ini terjadi, saat itu dia berusia 18 tahun. Eno dikenal anak yang baik dan juga seorang pekerja keras. Setelah lulus SMA, Eno ini kemudian bekerja di suatu pabrik yang ada di Tangerang, Banten sebagai operator. Karena harus bekerja jauh dari rumah, Eno pun merantau ke Tangerang dan tinggal di mes khusus perempuan yang memang disediakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini itu memang menyediakan mes untuk karyawannya yang memang domisilinya jauh dari pabrik. Dan mesnya ini terpisah antara mes untuk perempuan dan mes untuk laki-laki. Diceritakan setelah Eno bekerja cukup lama, teman-temannya ini mulai banyak. Apalagi pribadi Eno yang memang mudah akrab. Dan teman-temannya juga nggak cuma cewek saja lur. Teman cowok Eno juga banyak. Salah satunya adalah seorang cowok yang bernama Imam. Si Imam ini adalah seorang petugas helper yang memang sudah saling kenal dengan Eno. Bahkan bisa dibilang cukup dekat dengan Eno lah. Dan ternyata diam-diam Imam ini sudah lama naksir sama si Eno. Cuman gak berani menyatakan. Hingga akhirnya pada suatu momen yang menurut dia tepat, Imam ini baru berani menyatakan cintanya. Tapi ternyata cintanya Imam ini bertepuk sebelah tangan. Karena Eno hanya menganggap Imam sebagai teman biasa. Gak lebih. Alias gak suka intinya lah. Sakit juga ya. Cuma karena gak mau Imam ini sakit hati dengannya, Eno ini menolak dengan halus dengan alasan untuk sementara ini dia tidak ada niat untuk pacaran. Dia mau fokus kerja dulu supaya bisa membahagiakan orang tuanya. Mendengar jawaban Eno, si Imam ini ya terima-terima aja. Tapi karena jawaban Eno ini nggak to the point, kalau dia ini memang sebenarnya nggak suka, yang akhirnya membuat si Imam ini masih berharap dengan Eno. Dia beranggapan si Eno ini menolak bukan karena nggak suka, tapi karena memang lagi nggak pengen pacaran dulu. Jadi dia beranggapan masih ada kesempatan lah, pikirnya kan. Nah ini nih bahayanya alasan-alasan klasik. Setelah itu Imam pun malah semakin semangat untuk mendekati si Eno ini. Sambil berharap Eno bisa membuka hatinya suatu saat nanti. Imam jadi lebih sering ngirim kata-kata romantis, masih perhatian yang lebih kepada Eno. Tapi respon Eno justru sebaliknya. Sikap Imam ini dinilai Eno berlebihan, dan malah membuat dirinya ini risih. Apaan sih Imam ini? Kok jadi lebay gini ya? Biarin aja, cuekin aja. Eno pun tidak merespon semua sikap Imam. Tapi saat bekerja, Eno ini tidak menunjukkan sikap yang berbeda. Dia mencoba untuk biasa saja supaya Imam ini gak sakit hati. Tapi lama-kelamaan, Imam ini mulai sakit hati juga. Ini si Eno kok gak respon perhatian aku ya? Padahal aku sudah berusaha ngasih perhatian lebih loh. Tapi kok seperti diabaikan saja. Lama-lama sombong juga ini anak. Kayaknya emang harus dikasih pelajaran nih. Awas aja kamu ya. Disinilah perasaan Imam mulai berubah. Yang tadinya cinta berat, sekarang berubah menjadi benci. Dan ternyata bukan cuma Imam saja yang merasakan sakit hati terhadap Eno. Ada lagi sesama karyawan di tempat kerjanya Eno bernama Dayat yang menyimpan rasa dendam dengan Eno gara-gara sama, yaitu cintanya ditolak. Kalau si Dayat ini ternyata sering mendapatkan sikap yang kurang mengenakan dari Eno, di mana Eno sering mengecek fisik Dayat dengan sebutan si kopi hitam pahit. Sebenarnya ini cuma candaan Eno saja, maksudnya ya bercanda sebagai teman. Tapi ternyata si Dayat ini tersinggung dengan sikap Eno. Perasaan dendam kedua orang ini, yaitu Imam dan Dayat, mencapai puncaknya setelah mendengar si Eno ini ternyata menjalin percintaan dengan seseorang bernama Rahmat. Jadi ternyata si Eno ini sudah pacaran dengan laki-laki lain, padahal dia pernah menolak cinta mereka berdua dengan alasan belum niat pacaran. Karena hal inilah yang akhirnya menjadi benih-benih niat jahat di hati Imam dan Dayat. Diceritakan si Eno ini bisa pacaran dengan si Rahmat, awalnya itu karena tegur sapa saat Eno pulang dari bekerja. Si Rahmat ini tempat tinggalnya emang gak jauh dari pabrik dan mes Eno, dan dia adalah anak kelas 3 SMP. Jadi Rahmat ini malah lebih muda 3 tahun dari Eno. Dah kan dari tegur sapa itulah ternyata Eno ini merespon Rahmat, hingga sampai bertukar nomor telepon. Lalu setelah itu mereka pun berhubungan secara intens via telepon,
Dan singkat cerita, akhirnya Rahmat pun menyatakan cintanya. Kali ini si Eno merespon cinta Rahmat dengan bilang kalau dia juga memang punya perasaan cinta dengan Rahmat. Dan resmi berpacaranlah mereka saat itu. Cuman pacaran mereka ini hanya lewat telepon doang, tanpa ketemu, karena memang waktu Eno sendiri susah untuk ketemuan terkendala jam kerja. Setelah sebulan menjalin asmara tanpa bertemu langsung, pada Kamis 12 Mei 2016, sekitar pukul setengah 12 malam, Rahmat dan Eno ini berjanjian untuk ketemu di kamar mes Eno. Sebenarnya peraturannya dilarang ada cowok masuk ke area mes perempuan. Pintu gerbangnya pun selalu digembok dari dalam. Tapi karena mereka berdua sudah saling kasmaran, Eno pun membukakan pintu gerbang sedikit supaya Rahmat bisa masuk. Lalu setelah ngasih kode, masuklah Rahmat dan langsung menuju ke kamar Eno. Disitulah selama setengah jam mereka ngobrol-ngobrol sambil memadu kasih tipis-tipis. Nah, tapi si Rahmat yang memang sudah bernafsu ingin minta lebih, yaitu meminta untuk melakukan hubungan badan. Cuman Eno langsung menolak karena takut hamil. Dirayu-rayu pun Eno tetap tidak mau. Hingga akhirnya Rahmat pun jengkel karena nafsunya tidak tersalurkan. Dia pun pergi meninggalkan Eno di kamarnya. Keluarlah si Rahmat ini dari mes Eno. Nah, waktu jalan pulang, Rahmat ini melewati tempat mes laki-laki. Dan di situ dia mendengar dua orang, yaitu Imam dan Dayat, sedang membicarakan Eno. Mereka membicarakan kalau ingin memberi pelajaran ke Eno karena sudah bersikap sombong dan mempermainkan perasaan mereka. Karena penasaran, akhirnya mereka pun nongkrong bareng dan ngobrol-ngobrol lah di situ. Imam dan Dayat ini awalnya menanyakan, kamu ini dari mana? Kok tahu-tahu keluar dari arah mes perempuan? Ceritalah Rahmat di situ. Karena memang si Rahmat ini masih bocil, yang mana biasanya polos dan otak nalarnya masih jauh, Rahmat pun bilang apa adanya kalau dia habis ngunjungin pacarnya yang bernama Eno. Tapi dia lagi sepil karena si Eno menolak diajak berhubungan badan. Mendengar nama Eno, dua orang yang menyimpan dendam kepada Eno pun semakin merasa jengkel. Apalagi tahu kalau ternyata Eno menjalin kasih dengan Rahmat. Padahal sebelumnya dia bilang tidak ada niat untuk pacaran dulu kan. Saat itu pun Imam dan Dayat langsung mempunyai pikiran untuk memberikan pelajaran kepada Eno dengan berniat melecehkannya. Dasar cewek brengsek, bilangnya nggak mau pacaran tapi ternyata malah berduaan sama cowok. Awas aja nanti, kita kasih pelajaran dia. Yuk kita perkosa saja dia sekarang. Kamu juga harus ikut Rahmat, ayo. Dan si Rahmat ini juga mau-mau aja. Disinilah tololnya si Rahmat ini. Dia setuju aja padahal pacarnya sendiri mau diperkosa. Memang bocil laknat sebenarnya dia. Dah kan, jalanlah mereka menuju kamar mes Eno. Dan setelah di depan kamar Eno, Dayat melihat ke dalam lewat jendela. Dan terlihat Eno sedang tidur pulas dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Ternyata pintu kamar Eno juga tidak dikunci. Yang kemudian masuklah tiga orang ini dengan mudah. Disitulah mereka bertiga langsung melakukan aksi biadabnya. Berawal dari Dayat yang langsung membekap mulut Eno supaya tidak berteriak. Eno yang terbangun pun langsung melakukan perlawanan, tapi Imam dan Rahmat memegangi tangan dan kaki Eno. Setelah Eno lemas, barulah mereka bertiga menggagahi Eno secara bergantian. Dan karena mereka bertiga ini memang menyimpan rasa dendam kepada Eno, mereka pun melakukan pelecehannya dengan cara yang sangat kasar. Mereka ini gak peduli Eno mau nangis, minta maaf, minta ampun, pokoknya mereka bertiga ini udah kayak kesetanan. Dan entah iblis apa yang sudah merasuki Rahmat. Tiba-tiba si Rahmat ini punya pikiran untuk mengambil sebuah pisau untuk melukai Eno. Dicarilah pisau di dapur, tapi saat itu si Rahmat nggak menemukan sebuah pisau. Yang dia temukan malah sebuah cangkul. Diambillah cangkul itu oleh si Rahmat. Melihat Rahmat membawa cangkul, Imam saat itu mengambilnya dan langsung menghantamkannya ke kepala dan wajah Eno berkali-kali. Jepret, jepret, jepret. Muka Eno pun sampai berdarah-darah. Saat itu Rahmat sempat keluar dari kamar karena mual melihat darah Eno yang muncrat kemana-mana. Tapi dia hanya keluar sebentar lalu masuk lagi untuk memastikan keadaan Eno kalau Eno ini masih hidup atau sudah mati. Setelah dicek saat itu Eno masih bernafas meski keadaannya sudah kacau berlumuran darah. Tahu Eno yang masih hidup, mereka bertiga ini gak berhenti. Mereka memperkosa Eno lagi secara bergiliran dengan brutal, termasuk Rahmat pacar Eno. Gila. Dan di saat mereka melakukan aksi bejatnya ini, si Dayat meminta Rahmat untuk melakukan tindakan yang begitu sadis, yaitu memasukkan gagang cangkul ke bagian intim Eno. Tahu kan kalian kemana? Bejat emang. Saat aksi sadis itu, Dayat dan Imam pun memegangi masing-masing paha Eno. Kemudian Rahmat langsung memasukkan gagang cangkul ke bagian intim Eno dengan paksa. Gak bisa bayangin lur betapa menderitanya Eno ini. Laknat ini memang mereka bertiga. Dan disitulah Eno pun akhirnya meregang nyawa. Setelah melakukan tindakan jahanam itu, ketika pemuda brengsek ini mengambil barang-barang berharga milik Eno. Handphone Eno juga dibawa oleh si Rahmat. Lalu mereka pun keluar dari kamar Eno dan mengunci kamar Eno dari luar. Habis itu kaburlah mereka. Keesokan harinya Eno pun pasti nggak masuk kerja kan.
Lalu manajer Eno menyuruh teman Eno yang merupakan karyawan di situ juga untuk mengunjungi Eno karena nomor handphone Eno juga nggak aktif. Nah akhirnya 3 temannya pun datang ke mes Eno dan melihat kalau kamar Eno terkunci dari luar. Karena curiga terjadi apa-apa dengan Eno, temannya ini menyuruh temannya lagi yang laki-laki untuk mendobrak pintu kamar Eno. Dan setelah didobrak, terkejutlah mereka semua melihat Eno yang sudah terkapar bersimbah darah tanpa busana. Lalu yang membuat mereka semua histeris nggak habis pikir ya karena melihat cangkul yang tertancap di bagian intim Eno. Aduh ya Allah, kok bisa-bisanya ya mereka sampai melakukan perbuatan sebiadab itu. Lalu setelah itu mereka pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah polisi datang untuk melakukan olah TKP, jasad Eno pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan otopsi. Dan hasil otopsinya pun sangat mengerikan lur, dimana tulang pipi dan rahang Eno patah. Beberapa luka terbuka dan memar di bagian pipi dan bibir, luka memar di bagian payudara, serta organ hatinya mengalami robekan yang tembus sampai ke rongga dada bagian kanan. Paru-paru sebelah kanan juga robek yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada sebesar 200 cc dan rongga perut sebesar 300 cc. Bagian intim Eno pun mengalami kerusakan yang sangat parah. Dengan hasil otopsi ini, polisi memastikan kalau Eno ini menjadi korban pembunuhan. Oleh karena itu, polisi pun dengan sigap melacak para pelakunya. Dan dari sinyal handphone Eno yang dibawa oleh si Rahmat, polisi pun akhirnya dapat menemukan Rahmat di rumahnya. Diringkuslah Rahmat saat itu juga. Dari pengakuan Rahmat setelah diinterogasi, Rahmat ini mengaku kalau dia yang melakukan pembunuhan itu. Tapi dia melakukannya nggak sendirian, melainkan dengan 2 orang lainnya, yaitu Imam dan Dayat. Lalu kedua orang ini pun segera menyusul Rahmat setelah dijemput paksa oleh polisi di rumahnya. Sementara itu jasad Eno akhirnya dimakamkan di Lebakwangi, Serang, Banten pada 14 Mei 2016. Teman-teman mereka pun sangat terpukul dengan kejadian ini karena Eno dikenal baik kepada teman-temannya. Atas tindakan sadisnya, ketika pelaku akhirnya diadili. Persidangannya pun dilaksanakan pada 16 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam persidangan tersebut, hakim memvonis Imam dan Dayat dengan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Mampus kau. Cuman sayangnya si Rahmat, yaitu pacar Eno, sang eksekutor, yang memasukkan gagang cangkul ke bagian intim Eno, hanya divonis 10 tahun penjara. Karena saat itu usianya masih 15 tahun. Ini yang rasanya nggak adil sih. Nanti kalau dia keluar berarti usianya 25 tahun kan? Itu pun kalau benar 10 tahun. Misalnya nggak nyampe 10 tahun karena dapat remisi, dia bisa keluar lebih cepat. Sementara keluarga Eno harus menanggung kepedihan yang sudah dialami Eno selamanya. Tapi ya memang sudah begitu aturan hukumnya, mau gimana lagi kan. Nah ada berita lagi yang menyatakan kalau 2 orang pelaku ini, yaitu Imam dan Dayat, tidak merasa menyesal setelah membunuh Eno. Malah dia merasa puas sudah melampiaskan rasa dendamnya selama ini. Ngeri memang, perkara ditolak cinta, mereka berdua ini bisa menjadi iblis. Parah. Ini orang kayak gini harusnya dipenjara dan dijadikan rujak. Kesel dengernya kan. Oke lur, begitulah kisah Eno Cangkul. Mudah-mudahan almarhumah Eno Farihah ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya diberikan kekuatan batin atas kepedihan yang telah menimpa mereka. Kasus ini menjadi pelajaran untuk kita semua supaya kita bisa legowo dengan apa-apa saja yang Allah takdirkan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain, apalagi urusan hati. Hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk merubah hati seseorang. Kita tidak bisa memaksakan diri. Itu sih yang kita harus sadari. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya. Aku tunggu saran-saran membangun dari kalian. Ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.